Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita bertemu lagi pada mata pelajaran IPA. Kita masuk ke tema 4, yaitu tentang organ peredaran darah hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, 3.4, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kemudian 4.4, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti kalian dapat memahami organ peredaran darah hewan, kemudian memahami sistem peredaran darah hewan. Langsung saja kita mulai. Anak-anak, sistem peredaran darah pada hewan ini dibagi menjadi dua. Ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak diedarkan melalui pembuluh darah, tetapi kadang darah langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan kembali lagi ke dalam pembuluh. Sedangkan pada peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Nah, ini merupakan perbedaan antara peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup pada hewan. Pada peredaran darah terbuka, ini contohnya seperti hewan siput, belalang, dan udang. Sedangkan pada peredaran darah tertutup, contohnya seperti ikan, katak, dan burung. Nah, hari ini kita akan membahas sistem peredaran darah hewan. Hewan-hewan apa saja yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini? Ya, yuk kita amati bersama. Yang pertama ada hewan serangga. 2, ada ikan. 3, amfibi. 4, reptil. 5, aves. Dan 6, mamalia. Yang pertama hewan serangga. Di sini ada contohnya gambar belalang ya anak-anak. Coba kalian perhatikan, yang ditunjukkan oleh tanda panah ini itu namanya adalah jantung pembuluh. Kemudian ini adalah aorta dan ini adalah rongga tubuh. Darah pada belalang disebut sebagai hemolimfa. Peredaran darah serangga termasuk sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah pada serangga terdiri dari pembuluh yang berruas-ruas seperti gelembung yang fungsinya sebagai jantung, sehingga disebut sebagai jantung pembuluh. Nah, yang ditunjukkan tanda panah ini adalah arteri. Arteri ini adalah pembuluh yang banyak mengandung oksigen. Sedangkan vena yang ini ya, itu adalah pembuluh yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Aliran hemolimfa dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Dari sel tubuh
hemolimfa kembali ke jantung pembuluh. Selanjutnya ada hewan ikan. Nah, perhatikan pada gambar ini yang ditunjukkan oleh tanda panah ini namanya kapiler tubuh. Kemudian ini adalah kapiler insang dan yang ini adalah jantung. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah ikan disebut sebagai peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran darah hanya melalui jantung sebanyak satu kali. Nah, ini adalah organ peredaran darah pada ikan ya. Yang ditunjukkan tanda panah ini adalah arteri, kemudian ini adalah vena, dan yang ini adalah bilik atau ventricle, dan yang ini adalah serambi atau atrium. Jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Nah, antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi untuk mengalirkan darah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh masuk ke insang. Nah, di insang terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian, darah dari insang yang banyak mengandung oksigen akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Hewan selanjutnya adalah amfibi. Nah, berikut adalah organ dari peredaran darah amfibi ya. Ini adalah jantung. Kemudian yang berwarna biru ini adalah vena, pembuluh vena ya. Dan yang berwarna merah ini adalah arteri. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada amfibi. Ini adalah paru-paru dan yang bawah ini adalah seluruh tubuh. Hewan katak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada katak disebut sebagai peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Nah, jantung pada katak ini terbagi menjadi 3 ruang. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, dan kemudian ada bilik. Yang di tengah itu bilik ya, yang di tengah ini bilik. Yang berwarna biru itu adalah serambi kanan dan yang berwarna merah adalah serambi kiri. Selanjutnya, untuk sistem peredaran darah pada amfibi, darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan dan selanjutnya akan masuk ke bilik. Setelah itu, darah akan dipompa keluar melalui vena paru-paru dan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadilah pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah akan masuk ke bilik dan mengalir ke aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Hewan yang keempat adalah reptil. Nah, di sini Bu Vela ambil contoh adalah kura-kura ya. Nah, yang ditanda panah ini, yang ditunjukkan tanda panah ini adalah jantung. Kemudian ini yang berwarna biru ini adalah vena dan ini adalah arteri. Kemudian ini adalah paru-paru dan yang bawah adalah seluruh tubuh. Reptilia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung pada reptilia ini terbagi menjadi 4 ruangan ya. Nah, ini ada serambi kanan, ada serambi kiri,
ada bilik kanan dan bilik kiri. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat, namun sekat ini belum sempurna, sehingga masih bisa terjadi pencampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil dimulai dari darah yang berasal dari seluruh tubuh, kemudian masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, darah akan masuk ke bilik kiri dan bilik kanan yang tidak tersekat sempurna. Setelah itu, darah akan ke paru-paru dan bergerak menuju ke serambi kiri, kemudian bilik kiri, dan selanjutnya kembali beredar ke seluruh tubuh. Itu adalah sistem peredaran darah pada reptil ya. Kemudian yang kelima ada aves. Sini contohnya adalah burung. Nah, yang berwarna merah itu adalah jantung ya. Kemudian ini adalah vena. Nah, dan yang berwarna merah adalah arteri ya. Kemudian ini paru-paru dan seluruh tubuh. Pada peredaran darah burung, darah yang kaya akan oksigen atau O2 dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, oksigen ini dilepaskan ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida atau CO2-nya diikat. Kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida akan mengalir melalui vena menuju serambi kanan, kemudian bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen keluar dari paru-paru dan selanjutnya masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri. Selanjutnya ada hewan mamalia. Di sini contohnya adalah hewan kuda. Nah, anak-anak, yang berwarna merah ini adalah arteri. Ini yang berwarna biru adalah vena. Dan ini merupakan jantung. Nah, ini adalah paru-paru dan ini adalah seluruh tubuh. Hewan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung pada mamalia ini terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ada 2 serambi dan 2 bilik dengan sekat yang sempurna. Nah, sekian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Vela mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.